Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Wa ma yudrika la'anna sa'ata qarib. Dan kamu sejatinya mengikuti itu. Kenapa? Karena kamu tidak tahu, dan tahukah kamu boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat. Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan. Apa yang bisa kita tangkap dari ayat ini? Apa yang bisa kita pahami? Ayat ini Bapak-bapak yang dimuliakan Allah erat hubungannya dengan ayat yang ke-15 dan 16. Di ayat yang ke-15, karena erat hubungannya perlu kita ingatkan ulang. Di ayat yang ke-16, Allah memerintahkan falidzalika fad'u. Maka dari itu, maka justru itu fad'u. Ada 7 yang diperintahkan di sini. 1, fad'u. Maka hendaklah kamu sampaikan. Hendaklah kamu berdakwah menyampaikan agama ini. Kemudian wastaqim kama umirta. Yang kedua, hendaklah kamu beristiqamah sebagaimana diperintahkan kepadamu. Kemudian yang ketiga, wala tattabi' ahwa'ahum. Jangan sampai kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Mungkin mereka dengan hujah yang lemah itu tadi, mereka akan mengajak kamu, akan mempengaruhi kamu sesuai dengan hawa nafsu mereka. Wala tattabi', kamu tidak boleh mengikutinya. Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Kemudian yang keempat, hendaklah kamu beriman kepada Allah. Katakanlah, istiqamahlah, kokohlah, tetaplah kamu mengatakan amantu bima anzalallahu min kitab. Saya beriman, meyakini kepada apa yang Allah turunkan dari kitab-kitab ini, tak percaya kepada hujah-hujah mereka tadi. Kemudian perintah untuk berlaku adil. Kemudian yang selanjutnya, Allahu Rabbuna wa Rabbukum. Ada satu keyakinan Tuhan Allah adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Dan tidak perlu pula pada poin yang ke-6-nya, walana a'maluna wa lakum a'malukum. Biar saja mereka mengamalkan apa yang mereka yakini, kamu mesti kokoh dengan lana a'maluna wa lakum a'malukum. Bagi kami amal kami, bagi kamu amal kamu. Kemudian yang terakhir, la hujjata bainana wa bainakum. Tak perlu ada hujjah di antara kita, tak perlu bertengkar. Kenapa? Karena agama itu sudah jelas. Bapak Ibu jemaah Allah dimuliakan. Perintah yang 7 ini yang diperintahkan itu, maka dalam ayat ke-16 menjelaskan tentang bagaimana lemahnya hujah orang kafir. Sebagaimana kita jelaskan tadi, hujah mereka masih lemah. Ketika mereka menghujat agama ini yang sudah diterima tadi dengan penerimaan secara fitrah tadi, secara agama, secara syariat, secara muamalah, secara pergaulan, secara sosial, maka hujah mereka itu adalah hujah yang lemah. Baru masuk ayat ke-17, Allah memberi peringatan lagi. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Ini yang ke-7. Ini untuk menjelaskan bagaimana bahwasanya mengokohkan hati Rasul SAW dan hati orang-orang yang beriman tentang kebenaran syariat Islam ini. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang menurunkan kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran dan neraca keadilan. Benar-benar sesuatu yang memang sesuai dengan secara fitrah tadi. Memang sesuai. Allah yang menurunkan itu semua. Untuk apa itu? Untuk mengokohkan hati. Jangan ragu, jangan bimbang bahwa Al-Quranul Karim, bahwa Islam ini adalah agama yang memang benar dan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla sa'ata qarib. Dan mesti berpegang ke situ dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Dan tahukah kamu bahwasanya boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Daripada penyesalan datang belakangan, baik-baik sekarang kita memperkokoh hati kita untuk berpegang kepada Al-Quran, kepada Islam yang Allah turunkan tersebut. Kita perkokoh hati kita di situ. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, maka tidak bagi kita bahwa kita orang beriman ini dikokohkan oleh ayat yang ke-17 ini. Syariat itu diturunkan benar-benar dari Allah.
Dan kita perlu meyakini boleh jadi kiamat itu sudah dekat atau boleh jadi sebentar lagi. Allah yang Maha tahu, dan tetapi kita mensiapkan diri dari sedini mungkin. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak percaya? Yasta'jilu bihal ladzina la yu'minuna biha. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, kepada hari akhir, bagaimana? Yasta'jilu biha. Mereka meminta, mengharapkan agar kiamat tadi, azab tadi segera didatangkan kepada mereka. Walladzina amanu musfiquna minha. Dan sedangkan orang-orang yang beriman, mereka walaupun mereka sudah mempersiapkan diri, mereka tetap memiliki syafaqah. Apa itu syafaqah? Rasa takut yang memunculkan dorongan dalam diri seseorang untuk mengantisipasi takut tersebut dengan amal-amal saleh. Itulah makna syafaqah. Ada orang takut, tapi takutnya dengan gentar dan dengan cemas saja. Sebagaimana pernah kita jelaskan, dalam meyakini hari akhir, memahami kematian, kata Buya Hamka 3 tipikal orang. Yang pertama, cuek saja. Dia beriman juga dengan hari akhir, tapi cuek saja. Mau datang hari akhir, mau meninggal, dia meninggal. Ya sudah, sampai ajal, sampai itu saja. Cuek saja, apatis saja dia. Yang kedua, kata Buya Hamka, orang memahami kematian dengan gamang dan takut saja. Sekedar takut-takut saja. Kalau dah bicara tentang hari akhir, kalau bicara menengok orang kematian segala macam, takut, mengerikan. Sampai itu saja. Yang syafaqah ini maknanya dia menyikapi hari akhir dengan menyikapi kematian dengan suatu rasa takut dan akal budinya, kata Buya Hamka. Ada rasa syafaqahnya tadi. Apa itu? Dia berupaya bagaimana rasa takut itu disikapinya dengan baik sehingga dia melakukan amal yang saleh. Beda dengan orang kafir, dia seolah-olah meminta datangnya hari akhir. Kalau orang beriman tidak, dia menanti, dia mempersiapkan diri. Bukankah pernah dalam satu hadis kita temukan ada seseorang datang kepada Rasul, apa katanya? Waihaka innaha, dia mengatakan wahai Rasulullah dengan suara keras, wahai Rasulullah, kapan kiamat itu tiba? Kapan kiamat itu tiba? Kata Rasul, waihaka, celakalah engkau. Innaha, sesungguhnya kiamat itu pasti tiba. Innaha kainah, sesungguhnya kiamat itu pasti datang. Fama a'datta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menyongsong kiamat tadi? Faqala, berkata orang ini, hubbullahi wa rasulih, yang saya persiapkan adalah rasa cinta kepada Allah dan rasa cinta kepada Rasulnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu ketika dia menyatakan saya persiapkan dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, diiringi dengan amal salehnya, perbuatannya. Lalu Nabi menyampaikan kepadanya, mengulas. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'aman ahbabta, engkau nanti di akhirat akan bersama orang yang engkau cintai. Inilah yang syafaqah. Dia berupaya, dia meyakini adanya hari akhir dengan adanya gerakan atau kegiatan yang nyata untuk menyikapi itu, yang ada nilai syafaqah. Bapak Ibu jemaah Allah yang dimuliakan, ini mesti kita munculkan dalam rangka apa? Dalam rangka menyikapi hari akhir. Jangan seperti orang-orang kafir, dimintanya cepat hari akhir, tapi bukan ada persiapan diri yang sudah matang, melainkan karena ketidakpercayaannya.